sahabat Suara Fobumsu, kembali lagi di podcast kita, podcast Suara Fobumsu. Nah, podcast Suara Fobumsu sudah kembali di season 3. Nah, pada saat kali ini kita kedatangan narasumber salah satu mahasiswa yang inspiratif dan juga banyak pengalamannya di bidang musabaqah tilawatil Quran, dan juga beliau juga seorang anggota kepolisian Republik Indonesia. Nah, mungkin kita bisa langsung saja sapa saja teman-teman untuk narasumber kita nih. Halo Bang. Halo. Halo, boleh perkenalkan diri dulu Bang ke teman-teman? Baik, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Galah Habib Sembiring. Saya mahasiswa Fakultas Hukum UMSU semester 2 sekarang. Oh, semester 2. Siap. Biasa dipanggil apa Bang? Biasa dipanggil Garal. Garel? Iya. Oke. Nah, jadi Abang ini itu mahasiswa Fakultas Hukum UMSU semester 2 ya Bang ya? Saat ini bekerja Di Polda Sumatera Utara. di Polda Sumatera Utara. Siap, di Direktorat Samapta. Direktorat Samapta. Iya. Ya. Lulus tahun berapa Bang? Lulusnya tahun 2024 bulan Desember tanggal 18. 2024 Siap. bulan Desember ya. Ya, baik. Nah, mungkin banyak nih orang yang kenal Abang tuh sebagai anggota kepolisian. Tapi nggak banyak orang tahu nih, sebenarnya Abang itu seorang hifzil Quran. Betul. Nih, kemarin tuh baru naik postingan UMSU bahwa Abang juara 1 MTQ hifzil Quran di Kota Binjai. Siap. Nah, coba bisa Abang jelasin kok Abang ini punya latar belakang di MTQ ini gimana gitu. Baik, kalau latar belakang saya sendiri, sebenarnya saya orang biasa. Cuman orang tua ini sebenarnya cukup menjadi figur buat saya untuk mengikuti MTQ dan menjadi seorang hafiz Quran. Jadi ayah saya itu kan merupakan qori juga dulu beliau, dan kebetulan juga hafiz Quran. Beliau menurunkan didikannya kepada saya. Karena beliau tahu gimana berkah Al-Quran itu dihafal, makanya beliau menurunkan kepada saya. Oke, nah kalau masa kecil Abang nih, masa kecil Abang ini tuh dekat dengan Al-Quran atau seperti anak kecil pada umumnya nih, banyak bermain atau segala macam gitu? Ya, kalau saya masa kecil ya sebenarnya ya seperti anak kecil pada umumnya ya. Kemudian karena ayah saya juga anggota Polri, jadi mungkin di sela-sela waktu saya yang santai itu, yang tidak bermain, dialokasikan menjadi saya tuh disuruh menghafal Al-Quran sama beliau. Oke, nah berarti sosok yang paling berpengaruh pada Abang hingga saat ini itu ayah Abang Betul. ya. Oke, nah Abang ini kan seorang mahasiswa juga nih. Iya. Nah, dalam menjalani kuliah di Fakultas Hukum UMSU itu pasti nggak mudah dong. Betul. Abang bekerja lagi sebagai instansi kepolisian, Abang juga sebagai qori ya, menghafal gitu ya. Nah, gimana sih Abang membagi waktu antara kuliah, pekerjaan, dan juga hafalan Abang nih? Baik, mungkin kalau kita lihat pada zaman sekarang ya, gen saya ini kan Gen Z sebenarnya, yang penuh kesibukan. Sebenarnya nggak terlalu bermanfaat juga sebenarnya. Jadi untuk saya mengatur balancing dalam hidup saya ini sebagai mahasiswa, sebagai anggota Polri, dan sebagai hafiz Quran juga. Jadi yang pertama itu saya bangun sholat subuh mungkin ya. Kemudian saya murojaah hafalan Al-Quran saya. Biasa setelah subuh mungkin dari 30 menit ke 60 menit ya untuk mengulang Al-Quran. Kemudian dari jam 7 start saya berangkat dari tempat istirahat saya ke tempat bekerja saya, yaitu di Polda Sumatera Utara. Kemudian di sela-sela istirahat saya sebagai anggota kepolisian, saya memanfaatkannya untuk mengulang kembali hafalan Al-Quran saya. Kemudian kurang lebih jam 17.00 WIB itu saya sebagai staf juga di Polda Sumatera Utara sudah pulang gitu, sudah selesai bekerjanya. Sudah selesai masa dinas ya. Jadi kemudian saya prepare untuk berangkat ke sini, ke Fakultas Hukum UMSU ya, untuk belajar lagi gitu. Oh, berarti Abang nih kelas malam ya? Iya, kelas malam. Kelas ya. malam Siap. ya. Berarti jadwal Abang padat banget nih ya. Dari pagi sampai sore bekerja, diselingi dengan menghafal Al-Quran ya di waktu istirahat Kalau gitu. padat waktu nggak apa-apa, tapi asalkan bermanfaat. Asalkan bermanfaat ya, itu benar tuh teman-teman. Kita boleh padat waktu asalkan diselingi dengan manfaat gitu. Jangan waktu istirahat kita gunakan yang tidak-tidak gitu. Nah,
Di tengah padatnya jadwal abang nih, apa sih yang buat abang tetap konsisten? Oh, aku itu harus menjadi penghafal Quran. Baik, yang pertama itu kita kalau harus mau konsisten, kita tuh harus tahu dulu manfaatnya apa, ya, keberkahan yang didapat tuh apa. Alhamdulillah, ya, keberkahan dari saya konsisten menghafal Al-Quran itu sungguh luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah mengapa alasan saya konsisten untuk terus-menerus mengulang hafal Al-Quran saya. Jadi dalam proses penghafal Al-Quran itu proses paling berat tuh apa sih? Kadang kalau kita nih dari kecil nih ya, anak kecil tuh kan asik bermain Betul, aja ya. kan. Kalau disuruh ayahnya hafal Al-Quran, Males lah ya. gitu kan intinya. Nah itu gimana kalau abang dulu itu? Ya kalau saya sih sebenarnya gara-gara figur ayah saya itu lumayan keras ya, karena anggota kepolisian itu mungkin mendidik Didikannya. Iya. Jadi ya sebenarnya dulu juga saya mau nggak mau sebenarnya ngafal Al-Quran ini, ya, karena apa katalah orang tua gitu yang memerintahkan, mau nggak mau saya harus lakukan kan. Ya, jadi kalau boleh sahabat Suara Faum tahu ini, sekarang hafalan abang udah berapa sih bang? Ya alhamdulillah hafalan saya itu sekarang 10 juz. Masya Allah, sudah 10 juz teman-teman. Oke baik, terkait dengan MTQ yang kemarin nih bang. Sebelumnya abang udah pernah ikutin MTQ ini atau baru ini nih perdana? Nah, sedikit saya ceritakan bang. Ya. Pengalaman saya MTQ itu sejak tahun 2013. Ya dimulai dengan cabang tartil dulu. Cabang tartil itu yang murotal kayak biasa. Murotal. Gitu ya. Kemudian 14, 15 sampai sekarang saya rutin terus ikut MTQ dengan cabang yang berbeda-beda. Terus upgrade cabang. Dimulai dari 2014 saya itu pernah juga masuk ke TV nasional Trans 7. Trans 7? Iya, ikut. Masya Allah. Nah, dan alhamdulillah pulang sebagai finalis juga kita. Alhamdulillah sebagai finalis nih tayang di Trans 7 kemarin. Betul, ketika Ramadan kemarin. Ketika Ramadan ya. Kemudian 2021 saya meniti karir lagi, meningkatkan kualitas hafalan saya menjadi 5 juz. Nah, kan kemarin 2014 tuh 1 juz. 1 juz. Iya. 2021 saya ikut 5 juz, alhamdulillah juara terus. Kemudian ayah saya menyarankan, karena kan 5 juz itu MTQ-nya pakai tilawah. Nah, nanti nggak usah capek-capek lah tilawah lagi, ikut 10 juz saja. Oh, kalau 10 juz sama 5 juz itu berbeda? Berbeda. Jadi Bedanya gini, gimana? di MTQ cabang hifzil 1 juz dan 5 juz itu menggunakan tilawah. Jadi dia tilawah dulu berapa menit, baru nanti disambung dengan sambung ayat. Sambung ayat. Hafalan. Jadi kalau 10 juz ini begitu sampai di podium duduk langsung dites. Jadi dia nggak pakai Berarti tilawah lagi. langsung sambung ayat Betul. ya. Ya, nggak terlalu capek ya. Tidak terlalu capek Ya. kita tilawah lagi. Jadi Seperti memang itu. Saran ayah saya begitu, saya ikuti. Alhamdulillah. Gara-gara 10 juz ini saya bisa mendaftar Rekpro kemarin yang untuk polisi, lulus, alhamdulillah mudah semua jalannya. Oh, karena dengan MTQ ini Betul. mudah jalan untuk Iya. daftar sebagai polisi Betul, ya. gara-gara Al-Quran ini. Gara-gara Al-Quran inilah keberkahan dari Betul. Al-Quran itu ya. Betul. Oke baik. Nah kemarin kan waktu MTQ Kota Binjai kan abang juara 1 nih, Iya. juara 1 hifzil Quran. Nah waktu abang diumumkan tuh apa sih perasaan abang tuh? Ya perasaan itu meskipun kita sudah sering menang ya bang ya. Kalau kita diumumkan sebagai juara 1, itu yang pasti alhamdulillah sangat senang. Sangat senang ya. Artinya apa? Artinya kita konsisten toh gitu. Walaupun kita udah kerja, udah kuliah, tetap bisa juara 1 dan hafalannya lancar. Ya baik. Berarti setelah meraih prestasi tersebut tuh ada nggak perubahan atau pengalaman baru yang abang rasakan nih setelah juara 1 kemarin? Yang pasti ada ya sebenarnya. Jadi tahun kemarin itu kan saya juara 1 juga. Tapi itu saya sebagai anggota kepolisian. Kalau tahun ini saya sebagai anggota kepolisian dan sebagai mahasiswa fakultas Sebagai mahasiswa fakultas hukum juga. Iya, jadi berbeda dia. Oh. Experience itu berbeda. Sangat berbeda ya. Berbeda. Oh, berarti ketika abang menjadi anggota kepolisian ya itu kemarin juara 1 di mana sebelum di Tahun kemarin itu alhamdulillah saya dari tingkat kabupaten kota juara 1, tingkat provinsi Sumatera Utara juara 1, dan ketika tingkat nasional di Sulawesi Utara itu di Kendari saya peringkat 4. Masya Allah, udah nasional peringkat 4 tuh udah luar biasa ya teman-teman. Baik, sekarang ini kan abang sebagai mahasiswa fakultas hukum nih.
gimana sih kehidupan kuliah dengan teman-teman gitu? Ya, kalau kita hidup di lingkungan yang baru, ya, kita kan mungkin adaptasi dulu ya, karena hidup di lingkungan baru itu mungkin nggak mudah. Ya benar. Menurut saya di Fakultas Hukum UMSU ini, ya lingkungan teman-teman itu sangat merangkul sekali, begitu kan? Karena mungkin saya kan jarang masuk ya sebenarnya Bang ya, karena mungkin ada tugas juga malam, gitu kan, ada MTQ mungkin ambil itu dulu. Nah juga Fakultas Hukum UMSU ini lingkungan teman-temannya, kerabat dan dosen-dosennya juga, alhamdulillah itu sangat merangkul saya, betul, merangkul, mensupport ya. Alhamdulillah. Cuman ada nggak tantangan yang abang hadapi, misalnya, aduh aku dikasih tugas banyak nih sama dosen gitu kan? Karena kan kita kan kerja, dikasih tugas banyak sama dosen kan bingung kita nih. Bingung. Jadi untuk saya mengatasi itu sebenarnya ketika pulang kuliah gitu ya. Nah kan kita biasanya kalau di sekarang ini biasanya kan kelompok tuh. Iya benar. Jadi bagi tugas lah. Jadi saya biasanya ambil tugas yang paling gampang itu, atau ngeprint atau bisa presentasi saya moderatornya. Gitu ya. Karena kalau misalnya saya buat makalah mungkin nggak terkejar. Oh mungkin ya karena kan kesibukan pekerjaan ya. Tetapi tetap dalam pembuatan makalah tetap andil. Kita harus disiplin. Tetap ya. Oke baik. Di Fakultas Hukum ini nih, abang nih semester 2 ya, berarti tahun masuk 2025. Iya. 2025 ya. Apa sih yang buat abang milih Fakultas Hukum UMSU ini? Nah, menurut saya pelayanan UMSU ini, ya, menurut saya karena UMSU ini sangat mengapresiasi orang-orang berprestasi di bidang Al-Quran. Iya benar. Termasuk saya masuk sini juga gara-gara Al-Quran. Dapat beasiswa juga ya? Oh, teman nih udah penghafal Al-Quran dapat beasiswa di UMSU nih. Tuh. Kalau untuk alasan masuk Fakultas Hukum, yang pertama ayah saya orang hukum memang. Ya, yang kedua memang saya itu suka sama perdebatan di TV nasional kita lah. Jadi saya kalau saya lihat namanya, oh ini kok hukum-hukum semua ini. Gitu. Itu yang membuat motivasi saya masuk di Fakultas Hukum. Tapi dulu cita-cita abang itu memang pengen masuk di hukum atau memang aku jadi polisi aja lah gitu, nggak usah kuliah lagi gitu. Didikan orang tua saya yang pasti yang pertama harus jadi polisi nih. Harus jadi polisi ya. Karena mungkin orang tua saya tahu polisi itu baik untuk anakku gitu kan, makanya disarankan kepada saya. Kemudian yang Fakultas Hukum ini ya, memang saya dari kecil memang suka debat termasuk orang tua aja. Oh, aduh. Berarti mengikuti isu-isu ya. Betul. Anak sering nengok orang tua nonton TV, nonton berita gitu ya. Karena jadi belakang gitu kan. Ikut aja, tapi kok menarik ini barang gitu ya. Oke. Abang nih di Fakultas Hukum ini pasti kan punya banyak teman dari beberapa daerah gitu ya. Nah, dan juga kan dari beberapa latar belakang nih. Gimana sih abang berteman dengan teman-teman? Mungkin mereka ini masih mahasiswa biasa gitu kan. Abang mahasiswa yang bekerja di institusi kepolisian. Apakah ada barrier ataukah ada batasan dari teman-teman? Itu yang sangat kita hindari. Kita tidak boleh membuat batas kepada teman-teman kita gitu kan. Karena kan kita hidup di lingkungan mereka juga kan. Ya kan? Jadi jangan ada batasan dengan teman-teman karena kita berdiskusi juga dengan mereka. Dan mana tahu nanti mereka tamat S1 jadi jaksa, kan jadi rekan kerja kita juga kan. Benar. Jadi kita itu yang saya hindari, ada batasan-batasan tertentu. Berarti memasang batasan atau barrier itu jangan lah gitu ya. Ya selayaknya gimana kita berteman aja. Karena kan di UMSU ini rukun ya. Iya benar. Mahasiswanya itu harus rukun. Mahasiswanya harus rukun. Iya. Nah, abang ini kan tadi awal saya menjadi polisi, diarahkan juga sama orang tua gitu kan. Nah, selama masuk Fakultas Hukum ini ada nggak keinginan nanti aku harus tamat S1 dan aku harus lanjut pendidikan lagi gitu? Selalu ada. Pasti ada. Karena menurut saya sarjana itu atau pendidikan itu semaksimalnya selagi kita masih hidup kita kejar. Selagi masih hidup kita kejar. Iya. Ilmu itu kalau orang-orang pintar dulu berbicara itu pepatah tuntut ilmu sampai ke negeri Cina itu artinya sampai kau masih hidup kau kejar aja ya. Pendidikan tamat S1 lanjut S2 lanjut S3 iya betul gitu ya.
Berarti pendidikan nomor satu ya. Dan Betul. orang tua mensupport itu. Pasti mensupport itu ya. Oke, baik nih. Mungkin pesan terakhir nih sebelum kita mengakhiri podcast kita pada kali ini kepada teman-teman nih yang mungkin ada cita-citanya ingin masuk kepolisian dan juga ada yang teman-teman lain cita-citanya pengen menjadi penghafal Quran seperti apa atau yang keduanya jadi polisi Sekaligus mahasiswa gitu ya. Nah, apa nih pesan untuk teman-teman? Pesan saya buat teman-teman Suara Fakultas Suara Fahum Umsu. Suara Fahum Umsu. Ya, kalau misalnya teman-teman mau sekaligus jadi saya, jangan lupa disiplin dan konsisten. Konsisten is key. Ya, konsisten itu kunci ya, Bang, ya. Betul. Karena segala sesuatu kalau nggak konsisten habis ya. Habis Nggak ya. ada gunanya kalau nggak konsisten tuh. Oke, teman-teman Suara Fahum Umsu, mungkin ini saja ya perbincangan saya dengan narasumber kita kali ini. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya yang kita bakal menghadirkan narasumber-narasumber yang hebat lagi. Teman-teman silakan komen di bawah siapa yang mau kita hadirkan lagi, mungkin kenalan teman-teman atau siapa orang-orang sosok-sosok inspiratif yang akan kita hadirkan kembali. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe channel YouTube Podcast Suara Fahum Umsu. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.